2 hari menjelang akhir tahun 2023 dan sepertinya dolar masih terus melempem dan kita lihat lagi posisinya tetap dalam jalur penurunan. Apakah ini mengakibatkan potensi berikutnya adalah rally atau penutupan akhir tahun dengan rally, terutama untuk emas? Oke, kita lihat ulasan berikut ini. Ya, seperti yang sempat kita tayangkan di video kemarin, bahwasanya apa yang terjadi di akhir bulan yang biasanya kecenderungan terkait dengan permintaan US dollar yang meningkat, kali ini khusus di bulan Desember, khusus yang bertepatan dengan akhir tahun, ternyata hal itu kemungkinan tidak berlaku. Itulah sebabnya kenapa dolar terus melempem, bahkan anjlok di level 100. Dan kalau Anda ingat, persis dengan apa yang kita bahas kemarin pula, bahwasanya proyeksi untuk dolar adalah pelemahan mungkin tembus di bawah 100. Nah, kondisi ini seperti ini dijelaskan oleh bagan seperti berikut, bahwasanya tingkat permintaan terhadap dolar ternyata sudah lebih dulu terjadi di bulan November dan itu terakumulasi dengan sangat lebih agresif. Sehingga akhirnya apa yang terjadi terkait dengan permintaan tersebut di bulan Desember atau di penghujung bulan Desember sama sekali tidak mencerminkan penguatan US dollar yang sangat potensial. Nah, itu berarti kondisinya sangat potensial untuk Santa Claus Rally mengakhiri penutupan akhir tahun dengan posisi positif untuk indeks saham. Dan juga rally akhir tahun terkait dengan emas kelihatannya semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Dan itu berarti menjelang penembusan level 2090 saya rasa sangat terbuka untuk hari ini ataupun besok. Tapi misalnya di malam hari kita akan dapatkan data ekonomi yang cukup penting, salah satunya adalah weekly jobless claim. Walaupun sebetulnya nggak penting-penting amat, karena apapun yang terjadi dengan data, kelihatannya tidak akan mengubah apapun terkait dengan ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga tahun depan. Nah, kalau kita lihat di sini, CME Fed Watch Tools menunjukkan ekspektasi untuk 3 bulan berturut-turut di bulan Maret, Mei, dan juga bulan Juni. Kelihatannya market sudah mulai berharap bahwa inflasi akan terus turun, sehingga akhirnya mengakibatkan ekspektasi pemangkasan suku bunga yang lebih cepat dari Fed di tahun 2024. Ya, di bulan Maret ekspektasinya naik dari 60-an sekian persen menjadi 72,8%. Hanya selisih 1 minggu, teman-teman. Sementara untuk bulan Mei diharapkan dari 60% sekarang sudah berada di 70%. Dan juga untuk pemangkasan di bulan Juni, yaitu menjadi 65,2%. Walaupun sebetulnya angka ini agak sedikit turun ya, karena sebelumnya berada di angka sekitar 65,6%. Turun tipis, tapi tidak apa-apa. Intinya adalah 3 bulan berturut-turut untuk pemangkasan atau potensi pemangkasan suku bunga dari Fed di tahun depan. Nah, sementara khusus untuk bulan Januari sendiri yang akan dilakukan 30 dan 31 Januari, diperkirakan atau diharapkan Fed akan menahan suku bunganya tanpa ada perubahan sedikit pun. Ya, ini kelihatannya sudah hampir pasti dan ingat bahwasanya selama inflasinya relatif lebih lunak atau lebih turun atau bahkan lebih rendah, maka kemungkinan Fed sama sekali tidak memerlukan opsi menaikkan suku bunga. Walaupun dalam dot kemarin, kalau tidak salah saya melihat ada 1 atau 2 orang yang mengharapkan kenaikan suku bunga masih tetap terbuka. Tapi ingat, disinilah perbedaannya antara Federal Reserve dengan Bank of England. Bank of England jelas-jelas mereka tetap mendukung untuk kenaikan suku bunga, terutama 3 pejabat dari 9 orang pejabat yang ada di MPC yang mengatakan mereka mendukung kenaikan 25 basis point di pertemuan berikutnya. Itu dengan catatan karena kondisi inflasi mereka yang masih tetap tinggi. Sementara Federal Reserve dari ketuanya Fed yaitu Jerome Powell yang mengatakan bahwa mereka confirm tidak akan menaikkan suku bunga lagi dan juga membuka kesempatan ataupun peluang untuk pemangkasan suku bunga di tahun 2024. Dan itu berarti mengeliminir apa yang pernah dikatakan di bulan-bulan sebelumnya terkait dengan menahan suku bunga lebih tinggi lebih lama. Dan disitulah letak perbedaannya. Jadi sebetulnya weak dollar terhadap semua mayoritas mata uang dunia termasuk pound sterling. Nah, tinggal masalahnya yang kita punya masalah adalah terkait dengan USD Japanese Yen. Ada pernyataan dari Kazuo Ueda. Lagi-lagi pernyataan yang sebetulnya secara detail tidak terlalu membanggakan karena ekspektasi untuk bulan Januari kelihatannya tidak ada yang namanya perubahan kebijakan moneter. Dan itu berarti kebijakan longgar pasti akan tetap dilakukan dan juga kemungkinan tidak akan keluar dari suku bunga negatif. Nah, tapi kabar bagusnya adalah Kazuo Ueda mengatakan potensi ataupun peluang untuk keluar dari suku bunga negatif tidak nol. Artinya di sini dia menegaskan kembali peluang itu masih akan tetap ada dan itu pula yang tergambarkan dari proyeksi-proyeksi ekonomi dari pemerintah setempat yaitu dari pemerintah Jepang dan mereka membudgetkan ataupun menganggarkan kemungkinan potensi anggaran tahun fiskal berikutnya itu lebih tinggi karena proyeksi pertumbuhan ekonomi yang relatif positif dan juga ekspektasi keluar dari suku bunga
negatif. Dan catatannya adalah, lagi-lagi Katsueda memberikan sinyal. Hal tersebut akan dilakukan kalau ternyata apa yang diharapkan oleh Bank Sentral terkait dengan kenaikan upah terkait dengan perusahaan-perusahaan besar di Jepang bisa terwujud. Dan itu rasanya baru akan terjadi di bulan Maret ataupun April karena negosiasi upah tersebut akan berjalan di bulan-bulan tersebut. Nah, berarti kalau seperti itu kita punya waktu 3 bulan ke depan persis dengan apa yang kemarin kita bahas. Artinya di sini teman-teman, penting untuk menghitung timing yang tepat untuk memposisikan diri. Apakah USD Japanese Yen akan terus turun terus atau tidak? Dalam hal ini, negosiasi upah musim semi akan mengakibatkan potensi kebijakan Bank Sentral berubah. Dan pertemuan di bulan Januari, yaitu di tanggal 22 dan 23 Januari, kemungkinan akan memberikan indikasi informasi tambahan yang diperlukan. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai kurang lebih pertengahan bulan depan ya, di tahun 2024 Januari. Nah, kemudian juga posisi yang tak kalah penting adalah menurut Katsueda, kenaikan upah jangan cuma di perusahaan besar, tapi juga merembet ke perusahaan-perusahaan kecil. Tapi hal itu mungkin akan cukup banyak waktu. Cuman dalam hal ini, Ueda menggarisbawahi bahwa kemungkinan potensinya BOJ bisa saja memutuskan sebelum ada keputusan terkait dengan kenaikan upah di perusahaan-perusahaan kecil. Asalkan perhitungannya ataupun mungkin ya ada gambaran bahwa para pekerja di sana relatif diuntungkan dengan proyeksi kenaikan upah tersebut. Nah, alhasil mungkin kita angkakan saja atau kita lihat dari angka. Proyeksinya mungkin 70-80% sangat dimungkinkan untuk BOJ mulai keluar dari suku bunga negatif, dan itu ditandai dengan potensi pemangkasan suku bunga dari Fed, sehingga kemungkinan untuk penurunan USD Japanese Yen di tahun depan sangat potensial untuk berada di bawah 140. Bagaimana menurut Anda? Nah, tak kalah penting juga apa yang menggerakkan market. Ada 3 poin di sini yang menggerakkan market, tapi khusus untuk crude oil kelihatannya ada perubahan. Kalau kemarin kita melihat crude oilnya mengalami kenaikan, kali ini justru mengalami penurunan. Atau dengan kata lain, lagi-lagi tembok besarnya adalah level $75. Ini persis dengan apa yang kemarin kita bahas juga. Jadi level 75 masih belum bergegas, belum juga ditembus, jadi akhirnya dia terkoreksi. Simpelnya adalah koreksi wave B saya rasa masih tetap terbuka untuk setidaknya level 70 ataupun $71 per barel, dan disitulah letaknya Anda mulai melakukan atau menyusun strategi melakukan buy, karena di tengah pelemahan US dollar, saya rasa inilah kesempatan yang cukup bagus untuk crude oil mengalami rebound. Walaupun dengan garis besar, WFC mungkin hanya berkisar 78 atau bahkan 80. Nah, tapi kita akan lihat potensi berikutnya dari kebijakan OPEC. Nah, di sisi lain, kebijakan dari Ueda tadi yang sudah kita bahas adalah potensi yang kenapa menyebabkan USD Japanese Yen berbalik turun kembali setelah sebelumnya sempat naik ke level 143. Dan terakhir tentunya ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga tadi. Sehingga kalau kita petakan, kurang lebih seperti ini. Ekspektasi kebijakan dari Fed yang diperkirakan akan memangkas suku bunga di bulan Maret ataupun di bulan apapun itu, yang penting di 2024, maka potensinya pelemahan US dollar dan juga penurunan US Treasury Yield atau imbal hasil obligasi Amerika. Dan dalam hal ini, apa yang berpengaruh? Kemungkinan US Treasury Yield mengalami penurunan, dan itu juga yang memicu kenapa USD Japanese Yen turun, persis dengan apa yang kita sampaikan berbulan-bulan sebelumnya. Nah, jadi USD Japanese Yen turun itu ada 2 hal yang menghebohkan. Pertama adalah bantuan dari turunnya US Treasury Yield, yang kedua adalah pernyataan atau sinyal dari Ueda yang mengatakan bahwa kesempatan ataupun peluang untuk keluar dari suku bunga negatif sangat potensial. Nah, yang kedua, imbas dari pelemahan US dollar adalah berakibat kepada euro dan pound sterling ataupun other currency yang berlawanan dengan US dollar mengalami penguatan. Pada kita tahu, data ekonomi dari Jepang, lalu kemudian dari Inggris, dan juga termasuk dari Jerman yang mewakili Eropa, tidak bagus atau tidak lebih bagus daripada Amerika. Tapi kenyataannya, dolar melemah, mereka diuntungkan sehingga mengalami penguatan. Nah, kemudian komoditi emas, of course, inilah yang membuat kenapa dia naik. Weak dollar, US Treasury turun karena ekspektasi pemangkasan suku bunga semakin terbuka lebar. Jadi, don't fight the market. Jangan pernah coba untuk melawan market, terutama untuk dalam waktu dekat. Nah, kemudian yang terakhir adalah indeks saham yang mengalami juga kenaikan sehingga Santa Claus Rally dilanjutkan dengan January Effect di awal pertama atau minggu pertama Januari. Saya rasa cukup potensial, teman-teman. Jadi saya ingatkan kembali lagi, mungkin kita masih akan lihat new high sampai at least menjelang data non-farm minggu depan. Jadi hati-hati teman-teman. Akhir bulan, endingnya rally, endingnya ditutup positif untuk emas ataupun untuk pasar saham, termasuk juga untuk euro ataupun pound sterling.
dan akhirnya kita baru akan tercetus ataupun terlihat skema yang sangat memungkinkan adalah setelah data non farm payroll dirilis minggu depan.